Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin hadirat, yang kami muliakan segenap jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri merupakan momen yang sangat baik untuk kita melakukan saling memaafkan satu dengan yang lain. Idul Fitri ini harus menjadi sebuah momen di mana antara kita dengan yang lain ini tidak ada dosa atau tidak ada kesalahan lagi yang terpendam di dalam diri kita. Kita harus ingat bahwasanya di dalam salah satu hadis sahih Rasulullah beliau menyampaikan bahwasanya ada umat di dalam Islam ini yang berstatus muflis. Ada orang yang dia bangkrut di dalam Islam, yang oleh Rasulullah dikabarkan dari umatku ini ada orang-orang yang bangkrut. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, siapakah orang yang bangkrut itu? Apakah mereka yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya dinar? Ternyata jawaban Rasulullah tidak. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia semasa hidupnya dia sholat, semasa hidupnya dia zakat, semasa hidupnya dia puasa. Tetapi orang ini masih memiliki hakul adami, kesalahan pada orang lain. Maka Rasulullah menyampaikan falyatahallalhu, hendaknya di antara kalian yang memiliki kesalahan satu dengan yang lain harus meminta maaf. Kenapa? Agar tidak menjadi orang yang bangkrut. Karena orang yang bangkrut yang dimaksud Rasulullah itu begini. Ramadan dia puasa, dia membayar zakat fitrah ataupun zakat mal, dia kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi karena dia pernah mendolimi saudaranya dan dia tidak mau saling memaafkan, di akhirat pahala atas amal-amalnya ini akan diberikan kepada mereka. Kan tentu ini sayang sekali. Selama Ramadan kita bersusah payah puasa, tapi di akhirat ternyata pahalanya diberikan kepada orang yang semasa di dunia pernah kita dolimi. Makanya mari di bulan Ramadan ini kita menggunakannya untuk saling meminta maaf dan saling memaafkan. Bahkan orang yang memaafkan ini termasuk orang yang dia oleh Allah dia diberikan satu hak khusus. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran, Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan ayat alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ketika menjelaskan wal 'afina 'anin nas, ini maknanya apa? Wal 'afina 'anin nas, ini maknanya adalah orang yang dia senantiasa memaafkan orang lain. Orang yang dia itu katakanlah ketika dia pernah dizolimi, maka dia itu mau memaafkan orang lain. Maka orang ini masuk kategori orang yang betul-betul mendapatkan kedudukan baik di akhirat. Yang tentu saja
dengan momen Idul Fitri kan kadang orang itu mau meminta maaf, dia gengsi. Dia mau memaafkan kadang juga gengsi. Maka melalui Idul Fitri ini kita jadikan momen untuk kita memperbaiki hubungan dengan sesama. Yang punya salah, mari minta maaf biar tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Yang dia bisa memaafkan, sampaikan agar Anda menjadi orang yang memiliki kedudukan tinggi, yakni orang yang sebetulnya dia bisa memberikan balasan pada orang lain. Tapi udah, di momen Idul Fitri ini saya mau memaafkan sajalah semua orang yang mereka itu punya salah kepada saya maafkan. Maka disinilah kalau kita lihat di dalam adat kita sebagai bangsa Indonesia, Idul Fitri menjadi momen halal bihalal. Halal bihalal yang dalam artian saling memaafkan. Yang punya salah memaafkan kepada orang yang dia pernah mendolimi. Yang mendolimi, dia meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan terhadap korban. Karena di akhirat itu sudah tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Di akhirat itu yang ada hanya amal baik maupun dosa. Bila seseorang dia semasa di dunia dia memiliki satu kesalahan dan tidak diselesaikan, melalui Idul Fitri ini kesalahan Anda kepada tetangga, kepada teman Anda, kepada saudara Anda tidak Anda selesaikan, maka tidak ada kesempatan lagi ketika di akhirat. Makanya mari kita menjadikan Idul Fitri ini sebagai momen untuk kita saling memaafkan. Ada satu hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya Rasulullah beliau menyampaikan kepada seorang sahabat namanya Uqbah, "Ya Uqbah, ala ukhbirukum bi afdali a'mali ahli dunya wal akhirah." Hei Uqbah, kamu mau nggak saya kasih tahu amal yang paling afdol bagi ahli dunia maupun akhirat? Di dunia ini menjadi amal yang paling afdal, di akhirat itu pun juga menjadi amal yang paling afdal. Yang pertama adalah orang yang dia mau menyambung tali silaturahim. Falyasil man qata'ahu. Kamu hendaknya mau menyambung orang yang berani memutus silaturahmi dengan dirimu. Idul Fitri mungkin dulu saat sebelum Idul Fitri ada masalah, melalui Idul Fitri mari kita saling kunjung, mari kita saling silaturahmi. Kemudian orang yang dia senantiasa memaafkan bagi orang lain. Ada orang yang jauh-jauh dia datang ke rumah kita, yang dia menyampaikan permohonan maaf atas salahnya kepada kita. Hendaknya kita meminta maaf hendaknya kita memberikan maaf kita kepada mereka. Yang bila ini dilakukan, maka ini akan menjadi amal yang terbaik saat kita berada di dunia maupun nanti di akhirat. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, hebatnya Rasulullah, dakwah Nabi, itu salah satunya adalah Nabi itu seorang pemaaf, bukan pendendam. Kita sebagai umatnya tentu kita ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu hadis itu pernah Rasulullah ketika melakukan sebuah perjalanan perang. Lalu di tengah perjalanan karena hujan, Rasulullah akhirnya berteduh. Kemudian Rasulullah ini melepaskan baju perangnya karena basah. Rasulullah mengeringkan baju perangnya. Dan Rasulullah rebahan dengan para sahabat, tapi sedikit rada jauh dengan para sahabat. Pada saat itu ada pimpinan orang kafir yang bernama Du'sur. Du'sur ini sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia betul-betul ingin membunuh Rasulullah. Maka ketika Rasulullah dalam keadaan beliau sedang rebahan, beliau tidak memakai pelindung karena tidak memakai baju perang,
Duksur ini setelah mengendap-endap, dia mencabut pedangnya, kemudian ditodongkan pada Rasulullah. Hei Muhammad, siapa yang bisa melindungi kamu dari pedangku ini? Ayo Muhammad, siapa kira-kira yang mampu menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Maka Rasulullah beliau itu menjawab, Allah. Karena ini yang mengucapkan Rasulullah betul-betul dari dalam hati. Hebatnya kalimat Allah yang dituturkan Rasulullah ini, seketika duksur bergetar dia. Seketika pedangnya jatuh. Seketika duksur ini lemas dia. Pada saat itu kemudian Rasulullah beliau mengambil pedangnya duksur. Kemudian sekarang berganti, Rasulullah menodongkan pedang pada duksur. Hei duksur, sekarang gantian. Kamu saya todong. Kira-kira siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari pedangku ini? Karena duksur dia belum masuk Islam, dia tidak masuk Islam, maka dia mengatakan tidak ada satupun Muhammad yang bisa menyelamatkan saya dari pedang ini. Maka apa yang terjadi segenap jamaah sekalian? Rasulullah kemudian melepaskan duksur. Fa'afa anhu, kalau di dalam kitab Khulathah Nurul Yakin, Rasulullah melepaskan duksur. Udah, kamu saya maafkan duksur. Sekarang udah kamu balik. Akibat daripada Nabi memaafkan kesalahan duksur ini, duksur kemudian mengajak kaumnya, wahai kaumku, ada orang yang sangat luar biasa baik. Dia tadinya saya todong, mau saya bunuh. Ternyata ketika dia mampu untuk membalas, dia malah memaafkan saya. Akhirnya bagaimana? Seluruh kaumnya itu masuk Islam. Kenapa? Karena kebaikan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memaafkan kesalahan seseorang. Ketika kita memaafkan seseorang, nggak mungkin itu ada jeleknya. Bahkan kalau kita memaafkan orang yang salah pun pasti itu baik. Tapi meskipun Anda merasa benar, tapi Anda orang yang keras hati, nggak mau memaafkan orang lain, ini tentu termasuk orang yang qaswatul qalbi, orang yang hatinya keras, dan ini termasuk orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari di bulan di Idul Fitri ini kita saling memaafkan kesalahan tetangga kita, kesalahan saudara kita, apalagi kesalahan-kesalahan yang bersifat itu tidak prinsip. Satu contoh, perbedaan dalam partai, perbedaan dalam kesenangan, perbedaan dalam pemikiran, perbedaan dalam ide. Ini kan hal-hal yang sifatnya manusiawi sekali. Maka mari di momen Idul Fitri ini kita jadikan momen untuk kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Kenapa? Agar kita tidak menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau memaafkan atau saling memaafkan atas setiap kesalahan-kesalahan kita. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang keras hati. Kadangkala ada orang yang dia saking marahnya itu mengatakan bahwa selamanya engkau tidak akan aku maafkan. Padahal kalau dalam aturan syariat itu maksimal kalau orang saling marah-marahan itu cuma 3 hari. Lah kok ini ada saudara kita yang mengatakan sepanjang hidupnya tidak akan memaafkan. Makanya hendaknya kita melalui Idul Fitri ini, kita betul-betul menjadi orang yang fitri. Orang yang fitri itu dalam artian orang yang dia kembali suci, aidun lil fitri. Orang yang dia kembali untuk menjadi suci. Maksudnya bagaimana? Sebelum Idul Fitri dia punya dosa. Sebelum Idul Fitri dia punya kesalahan. Sebelum Idul Fitri dia memiliki dendam. Sebelum Idul Fitri mereka itu tidaklah akur, terus bermusuhan.
Maka ketika di Idul Fitri, satu dengan yang lain saling memaafkan, orang yang dia dekat dengan kita atau orang yang jauh dengan kita ini saling memaafkan, maka inilah yang dikehendaki daripada orang yang betul-betul fitri. Bahkan kalau kita lihat dari sisi makalah daripada para ulama, al-aidu man labisal jadid walakinnal id man ta'atuhu yazid atau tazid. Yang namanya Idul Fitri ini bukan orang yang saat Idul Fitri dia memakai pakaian-pakaian yang bagus, memakai pakaian-pakaian yang baik. Tetapi orang yang Idul Fitri, betul-betul Idul Fitri adalah orang yang ketaatannya meningkat. Maka ketika sebelum Idul Fitri dia tidak mau memaafkan, melalui Idul Fitri, maka mari kita memaafkan. Ketika sebelum Idul Fitri orang ini dia saling bermusuh-musuhan, maka setelah Idul Fitri dia menjadi saling bermaaf-maafan. Maka ini yang dikehendaki daripada Idul Fitri yang sebenar-benarnya. Kita mari mencontoh apa yang dilakukan oleh Sayyid Zainal Abidin. Ini termasuk cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di dalam kitab Tafsir Shawi ketika menjelaskan alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang dia mau menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan tidak punya maupun dalam keadaan dia punya kelebihan harta. Dia siap pokoknya menjadi pejuang, orang yang dia superior, memiliki prinsip membantu orang lain meskipun dia dalam keadaan mampu ataupun tidak mampu. Kemudian orang yang al-kadhiminal ghaidha, orang yang dia bisa meredam, menahan amarahnya. Setiap dia punya amarah di dalam dada, tidak diluapkan, tapi dia berusaha menahannya. Dan yang ketiga, wal afina anin nas, orang yang dia senantiasa memaafkan atas setiap kesalahan orang lain. Sebetulnya dia bisa untuk melakukan hukuman, menghukum orang itu, tapi dia memaafkan. Lah ini wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang dia melakukan kebaikan. Ada seorang namanya Sayyid Zainal Abidin. Dia itu memiliki seorang pembantu, yang pembantunya itu ceroboh. Pada saat itu pembantunya sedang membawa satu mangkuk yang berisi kuah panas. Karena dia ketika membawanya ini tidak hati-hati, maka dia tersandung, kemudian kuah tersebut jatuh mengenai muka daripada Sayyid Zainal Abidin. Seketika Sayyid Zainal Abidin ini lumrahnya orang wajar. Kita katakanlah kalau tiba-tiba dalam keadaan begitu disiram air panas kan tentu kita marah. Maka Sayyid Zainal Abidin ini pun dia marah. Tapi seketika perempuan tadi, pembantunya mengatakan, ya Sayyidi al-kadhiminal ghaidha, ya Sayyidi al-kadhiminal ghaidha, wahai tuanku, ingat di dalam Al-Quran Allah memerintahkan tahan amarahmu, tahan amarahmu. Maka Sayyid Zainal Abidin seketika ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu sami'na wa ata'na, beliau mendengarkan sungguh-sungguh dan beliau taat. Ya, betul, ya, tahan amarah, tahan amarah. Kemudian setelah Sayyid Zainal Abidin dia mengatakan, iya saya tahan amarah saya, perempuan tadi mengatakan,
ya sayyidi wal afina anin nas. Dalam ayat itu lanjutannya adalah setelah emosi ditahan, maafkan orang lain. Maafkan saya ya Sayyid Zainal Abidin. Seketika Sayyid Zainal Abidin mengatakan, ya kalau gitu karena ini perintah Al-Quran, saya maafkan kesalahan kamu. Padahal ini beliau baru disiram air panas. Ya sudah, berarti perintah Al-Quran, saya memaafkan kamu, saya maafkan kamu. Itu kemudian lanjutan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Itu dibaca oleh perempuan tadi. Ya Sayyid Zainal Abidin, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya sudah, kalau begitu kamu sekarang aku merdekakan. Kamu sekarang tidak lagi berstatus budak, tapi kamu sebagai orang merdeka. Ini karena kehebatan perintah Allah di dalam Al-Quran. Orang yang dia punya kesalahan, mensiramkan air panas terhadap tuannya, dia akhirnya mendapatkan status merdeka dari status budak sebelumnya. Ini hebatnya Al-Quran dalam memerintah kita untuk memaafkan manusia. Perempuan tadi itu dia tanpa sengaja mensiramkan air panas kepada Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin sebetulnya marah, tapi karena perempuan tadi menyampaikan ayat Al-Quran, wahai tuanku, perintah Allah itu kalau orang sedang emosi, tahan emosi, tahan emosi. Setelah emosi ditahan, reda, wal afina aninas, maafkan manusia yang lain. Setelah dimaafkan, Allah mencintai seseorang berbuat baik. Akhirnya perempuan tadi dimaafkan. Loh, ini hebatnya. Bagaimana Al-Quran mendorong kita itu untuk melakukan kebaikan, untuk memaafkan kesalahan orang. Bahkan tidak hanya itu, orang yang tadinya salah nggak hanya sekedar dimaafkan, tapi langsung distatuskan sebagai merdeka, dimerdekakan. Makanya mari, melalui momen yang bahagia ini, momen yang spesial ini, kita jangan malu-malu, jangan gengsi, jangan kita merasa untuk segan, baik meminta maaf atas kesalahan kita, agar kita ini tidak menjadi orang yang bangkrut, ataupun kita memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena dua-duanya ini memiliki manfaat yang sangat besar. Kehebatan Islam, orang masuk Islam pada masa Rasulullah, salah satunya adalah karena Rasulullah ini orang yang pemaaf. Maka mari kita mencontoh akhlak Rasulullah ini, dan kita bisa merasakan dahsyatnya saling memaafkan satu dengan yang lain. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.